Ini kita ngobrol aja. Kita kan sekarang udah jadi seorang bapak yang memiliki anak beranjak dewasa lah ya, bisa dibilang. Saya sih minta saran atau minta advice. Sebetulnya zaman sekarang anak itu baiknya kita arahin atau kita kasih kebebasan mereka untuk memilih. Kalau nanya saya, versi saya ya Mas ya. Saya kalau ngasih atau ngobrol dengan anak saya di rumah, saya sih ngasih kebebasan. Kalau secara global ngasih kebebasan dalam artian jujur. Dia tidak membohongi seorang orang tuanya di rumah. Saya sampai nanya masalah narkoba pun saya tanya, Kang, kamu ngerokok nggak? Teman-teman ngerokok nggak? Di sekolah atau main di rumah, di belakang rumah atau di rumah, kan sering main di rumah tuh. Aku mah enggak ya. Kenapa? Kan ayah ngerokok, ayah nge-vape. Akang nggak kabita, nggak ingin gitu. Ngelihat orang tuanya, wah ngerokok nih si ayah. Walaupun umur akang ya sebentar lagi 17 tahun lah. Udah oke lah ngerokok mah, ayah juga nggak masalah. Tapi dia memang tidak ingin, tidak mau dan tidak ingin. Tapi teman-temannya banyak ngerokok. Saya sekali lagi nanya, kalau narkoba Kang, kalau narkoba kayaknya jauh ya di sini. Ke hal-hal yang seperti itu mah, kayaknya di sini enggak deh. Kalaupun ada, Akang nggak akan ke bawah-bawah. Jadi saya ngasih kebebasan tuh dalam artian, sok Akang mau apa? Mau main gitar, kursus gitar, vokal, drum, dikasih fasilitas silahkan. Sekarang lagi kursus bahasa Jepang Mas. Wih, keren. Silahkan, karena dia ada keinginan. Ya aku ingin kuliah di Jepang. Otomatis saya harus siap-siap dong. Tuh. Secara finansial. Wah keren juga nih. Ngobrol saya sama istri, Bun, si Akang ingin kuliah di Jepang. Memang sekarang pun udah dijalani kursus bahasa Jepangnya. Ekskulnya iya, di luar pun iya. Dan dia udah paham lah masalah yang kalau anime-anime atau nonton-nonton yang Jepang-Jepangan udah paham. Ya ini gini artinya, ini apa Kang? Gini. Oh, berarti dari si anak ada keinginan, kemudian kamu mencoba untuk memberikan ruang, artinya buat dia supaya mengeksplor atau mengungkapkan keinginannya menjadi terwujud kayak gitu. Yes, karena saya ngaca Mas dari orang tua saya. Emang dulu kamu kayak gimana? Jadi gini, memang sih kalau dibilang bebas juga, dulu orang tua saya membebaskan. Apapun itu yang kita minta selalu dipenuhi. Apapun lah. Ya minta jajannya atau minta mainan apa, apapun itu dikasih sama orang tua saya. Saya ngacak ke situ sebetulnya awalnya. Ketika saya punya anak, mungkin kondisi sekarang berbeda ya. Betul. Zaman berbeda nih. Ya dari ekonomi, kondisi negara. Saya agak mandek sebetulnya di situ. Mandek itu dalam artian di ekonomi Mas. Oke. Wah ekonomi sekarang mungkin babe gua dulu ngasih gua yang nyari duit gampang. Nah zaman kita sekarang kondisinya udah seperti ini gitu. Cari uang susah. Kerja juga nggak tahu sampai kapan. Yes, itu betul. Terus saya juga seolah-olah jadi mikirnya tuh Mas, wah dari otaknya mikiran negara gitu. Iya memang kalau laki-laki itu kan otaknya berpikir 5-10 tahun ke depan ya. Kadang ya salah juga ya. Entah salah entah ini memang sistem kerja otak laki-laki seperti itu. Jadi jangka waktu masih di depan, masih panjang, kita udah pikirin dari sekarang. Yang akhirnya kadang malam tuh kita mikir yang enggak, gimana nanti kalau kayak gini, gimana nanti kalau kayak gini. Benar. Saya sih kadang malam teh karena kondisi kerjaan kayak gini, saya berpikir bisa nggak sih saya nanti nguliahin anak saya. Setuju. Orang tua saya dulu orang tua yang nggak punya, tapi
bisa menyekolahkan saya Ya. sampai sarjana. Tapi saya sendiri sarjana, saya belum tentu bisa nyekolahin anak saya Benar. bisa sampai sarjana juga. Bukannya saya mengeluh atau gimana. Mungkin wajar ya laki-laki mengeluh atau ya apapun itu. Cuman yang pasti kan asal kita tidak putus asa ya. Yes. Kita tetap berusaha sekecil apapun, yang namanya usaha tetap harus kita jalani. Kembali ke pertanyaan awal. Jadi anak itu sebetulnya harus kita arahkan atau kita kasih ruang sih? Kasih ruang. Kasih ruang. Kasih ruang. Kasih ruang ya. Kasih ruang. Saya Satu lagi, sorry, saya gimana? potong Mas. Tadi kan aku ada 2. Ini mungkin sedikit lebih ke hati ya. Mas pernah ngalamin sama sekali minus, nggak punya duit, sama sekali di rekening 0, minjem sana sini nggak ada atau nggak dikasih, dan sama sekali kita tuh kepala keluarga. Nah, apa sih gitu? Fungsi kita apa sih di anak, di istri, di keluarga? Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Gitu pertanyaannya. Saya nikah udah 15 tahun. Cobaan itu saya sudah alami di 5 tahun pernikahan awal. Saya pernah mengalami di titik di mana saya punya anak balita yang tidak nyusu ASI, artinya nyusu formula, susu formula. Nah, di saat kondisi seperti itu kan istri saya nggak kerja ya, bukan yang kerja atau wirausaha, bukan. Istri saya ibu rumah tangga. Saya posisinya tidak bekerja. Saat itu saya nganggur kurang lebih 7 bulan. Selama 7 bulan, saya berada di titik hanya punya uang Rp6.000. Sorry, pada saat lahiran tuh tidak bekerja? Apa masih bekerja? Enggak. Jadi pada saat lahiran saya masih bekerja. Kemudian anak mungkin usianya sekitar 1,5 tahun lah. Nah, setelah anak 1,5 tahun itu saya keluar dari pekerjaan sebelumnya dan sempat nganggur 7 bulan. Di situ saya mengalami punya uang itu hanya Rp6.000. Rp6.000, berada di titik di mana pagi-pagi itu saya hanya sarapan nasi putih dan gorengan. Itu saya mengalami di posisi itu. Terus salah satu cara untuk keluar dari zona itu, saya sampai pinjam ke teman. Saya pinjam ke teman, kemudian dikasihlah pinjam 1 juta. Dari uang 1 juta itu saya berpikir kalau uang ini saya pakai untuk konsumsi, mungkin 1 atau 2 minggu habis. Nah, dari uang 1 juta itu akhirnya saya pakai modal untuk jualan kecil-kecilan di rumah. Saya pakai uang kurang lebih 400.000. Saya jualan jajanan anak kecil-kecilan kayak gitu, warung. Nah, alhamdulillah dari situ ekonomi saya mulai bukan membaik ya, tapi artinya saya ada makan buat besok, dan buat besok. Day by day. Sampai hari ini, betul gitu. Itu perjalanan saya. Jadi kalau disebut minus, alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau punya uang berapa, hanya Rp6.000. Saya pernah berada di titik itu. Gitu. Nah, enak gantian di. Mun maneh kumaha? Maneh pernah tuh berada di posisi terendah dalam hidup ketika nyamperin di rumah tangga lah gitunya. Pernah dan ya mungkin dibilang sering, iyalah. Terakhir kali pernah itu bisa dibilang awal baru-baru Mas, kamari teh bisa dibilang puasa bulan apa sih? Bulan Maret lah ya. Bulan Maret. Di situ memang kondisi perusahaan ya udah mulai turun lah. Gonjang ganjing. Ya pertama memang efek awalnya sebabnya dari situ ke sini kan anak saya juga bawa motor ya yang SMA kan. Yang kedua pakai jemputan sekolah. Saya sempat di titik Mas, beli beras aja saya nggak bisa. Beli beras pun saya nggak bisa Mas. Sampai di situ ngasih uang bensin pun saya nggak bisa. Saya sampai ngobrol berdua
antara laki-laki ya cowok, ya anak yang cowok nih, Kang, ya kondisinya kayak gini. Sorry nih agak dramatis ya, karena pada saat itu memang kondisinya dibilang minus banget, 0 rupiah, iya. Berada di titik itu. Saya kesana kesini minjem, dan makanya saya sempat update status yang minjemin duit nih. Mana juga kasah wae. Kalimat itu yang nempel di saya, Mas. Mana minjem juga kasah wae. Nah, orang-orang itu sampai sekarang, kalaupun saya ada rezeki sekarang juga, aing mah poho, Mas, aja macam eta gitu. Mah poho orang mah. Salah satu nanya, masan lah nulungan orang. Orang di titik kata dibilang sering iya untuk sekarang sampai dinya orang gitu, beli beras pun orang, atau minta pulang gawe ya beliin ayam enak ayalah di komplek nya, beliin ayam. Gak bisa orang, Mas, gak mampu gitu, sampai segitunya orang. Terus lihat kondisi kayak gitu, istri gimana? Mundur bicara istri, sekarang istri lebih ke ya sabar, karena awal dia kan anak tunggalnya. Awalnya emang gak nerima tetap, karena memang dulu kebantunya dia juga kerja. Dulu kan kerja juga. Ya 2002 resign, dan ya perekonomian pasti ngaruh. Anak-anak biasa dikasih makan apa atau dibeliin apa, kacumponan lah, bisa gitu kita. Ya setelah itu saya sendiri nyari duit sendiri, dengan kondisi plus seperti ini sekarang, ya sampai setitik serendah itu saya mengalami itu, dan ditagih pun oleh personal ya. Ada salah satu teman kita juga nagih, saya minjem duit, ya saya nggak berani gede-gede sebenarnya kalau minjem duit, cuma pas ketika dia nagih, ayo mah kajian hampuraan, ayo nama tuh bisa ngomong naon, orang nanti ngomong gitu, dan si Mas apalah gitu mana, hampura orang ngan bisa ngomong naon, ayo nama ngan bisa ngomong hampura, can bisa mayar, walaupun manena teu ngabaran deula, orang pasti ngabaran deula gitu. Orang di titik eta dibilang sering untuk sekarang Mas, akhir-akhir ini. Ya memang kondisinya aina orang-orang teh dina pagaweannya, khususnya orang kan yang maneh meureun single fighter aina teh nya. Germah single fighter, kebutuhan daily memang tidak bisa direm. Tapi kondisi pekerjaan orang-orang, kondisi nya tong jauh-jauh bicara global lah, kondisi orang aina di pagawean mungkin ke morat-marit lah ya, dengan menurunnya daya beli masyarakat teh. Jadi akhirnya pengaruh gitu ke kita gitu ya. Bukan hanya kita, justru yang jadi korban teh kan anu diimah gitu ya. Budak, pemajikan. Titik terendah seorang laki-laki kan ketika orang tidak bisa membahagiakan ya orang-orang yang kita cintainya, salah satunya ya anak ataupun istri gitu ya, atau keduanya lah. Sampai minta uang bensin pun orang nggak bisa ngasih, Mas. Pernah orang, ya bensin aku kosong, dan orang nggak punya duit. Aduh, orang gimana ya? Cukuplah ke sekolah mungkin. Dan jawabannya orang nggak ngasih duit tetap, karena memang nggak ada duit. Terus anak ke sekolah gimana? Tetap pakai motor. Bensinnya? Ya mungkin pertolongan Allahnya nepi lah, sampai sekolah hampir rumah juga nyampe. Dan uang jajan orang bisa dibilang akhir ini sering nggak ngasih. Misalnya hari Senin nih, misalnya orang ngasih
Kang nih seminggu ya 100.000 coba cukup nggak? Dulu seperti itu. Sekarang dengan misalnya minta 10.000 pun, 5.000 pun, 20.000, saya kesulitan mas. Sampai titik itu gitu. Ya Berat ya memang jadi seorang bapak. orang minta maaf ke anak orang, 2 anak, ke yang cewek ke yang cowok. Kang maaf, kondisi ayah sekarang lagi seperti ini. Memang anak ya yang laki-laki yang gede sudah paham lah ya, sudah 17 tahun, sudah memahami akan hal perekonomian seperti ini gitu. Tapi kan kebutuhan operasional mungkin tetap Ya, harus ya. tapi day by day-nya orang kan tetap harus harus ada gitu. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Dan zaman sekarang bukannya bukan mengirit pengeluaran, tapi idealnya menambah penghasilan. Menambah penghasilan. Tapi jangankan menambah penghasilan yang inti aja kondisinya sekarang ya entahlah, saya juga udah speechless ya, susah ngomong gitu. Disebut kerja ya masih kerja, syukur alhamdulillah, tapi kalau misalkan berbicara ke situ juga bisa dibilang manjangkeun dahar hungkul gitu. Itu aja sih ya, kita sih berharap ada pertolongan dari Tuhan. Semoga setelah ini kita menemukan jalan yang baik, yang akhirnya kita bisa memberikan kebahagiaan buat anak dan istri kita di rumah. Saya sering nggak makan siang mas, dibilang sering. Pribadinya, saya pribadi Hanya untuk mengirit pengeluaran. mungkin itu, tapi lebih ke nggak punya duit. Kalau misalnya saya bekal di rumah nih, bekal nasi pagi, bekas sarapan, saya bawa apapun yang ada di rumah, saya masukin tuh ke misting, ke Tupperware. Mau kerupuk unggul ge orang ngalaman. Dahar jeung sangu kerupuk unggul orang ngalaman. Jeung sambal hungkul itu orang ngalaman, demi Allah orang ngalaman. Akhir-akhir ini orang mengalami itu gitu. Kalau anak-anak mungkin kemarin masih ada MBG ya di sekolah. Tapi tetap kalau masalah uang mah kan ongkos, jajan kan nggak bisa, itu mah day by day-nya nggak bisa direm. Iya betul. Tetap jalan. Mau di sekolah, mau belum di rumah jajan lagi. Orang sampai titik itu gitu. Ya amun orang ceri ke anak, ke Sinurul, ke istrinya. Orang ceri bun, sampai ceri orang pas berangkat kerja, maksudnya gini-gini banget sih, kita nih lagi diuji. Istri mah memang yang ngubarana ya memang lagi diuji, sabar weh, ada masanya. Kita ngalamin kemarin happy, sekarang kita lagi gini ya, masa baru di beberapa bulan dikasih seperti ini udah mengeluhnya kayak gimana ke Allah, padahal kita kan kemarin dikasih kenikmatan juga gila-gilaan. Istri mengobati seperti itu. Nah, cuma kalau masalah anak ya tetap orang minta maaf Kang, ayah belum bisa ngasih duit. Alasannya belum dapat duit nih, kondisi jualan seperti ini, dealer lagi kayak gini, ekonomi lagi kayak gini. Memang mengerti, cuma ketika melihat raut wajahna nggak tega. Aing cerik mas, begini kayaknya meluk. Kang maafin ayah, orang mesti meluk. Ayah kayak gini ya belum bisa membahagiakan lah ke akang, ke si teteh. Tapi gitu orang gitu. Subuh hari beres sholat, kan anak sholat mah berangkat subuhnya pagi lah. Iya ya nggak apa-apa, semangat aja. Tapi di WA orang berempat itu, keluarga orangnya orang keluarga kecil. Ya memang motivasi anak, orang baca wae ya semangat. Ayah akang mah ngerti gini. Tapi kan orang tidak gitu, orang tua nggak kayak gitu ya, gitu kan. Sebagai seorang ayah kan nggak bisa gitu aja, cukup dimengerti aja kan, nggak juga gitu. Eta